Pertempuran 5 hari adalah serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang di Semarang pada masa transisi kekuasaan ke Belanda yang terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober tahun 1945. Dan dua penyebab utama pertempuran ini adalah karena larinya tentara Jepang dan gugurnya Dr. Karyadi. Dan pada 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa. Dan 7 hari kemudian, tepatnya 8 Maret, pemerintahan kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Dan sejak itu, Indonesia diduduki oleh Jepang. Dan 3 tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah jatuhnya bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu terjadi pada 6 dan 9 Agustus 1945 yang mengisi kekosongan tersebut. Dan Indonesia kemudian memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Dan hal pertama yang menyulut kemarahan para pemuda Indonesia adalah ketika pemuda Indonesia memindahkan tawanan Jepang dari Cepiring ke Bulu, dan di tengah jalan mereka kabur dan bergabung dengan pasukan Kido Butai di bawah pimpinan Jenderal Nakamura dan Mayor Kido. Dan pada saat itu pasukan Kido Butai berjumlah 2.000 orang. Selain itu, pasukan ini terkenal karena keberaniannya, dan untuk masuk mencari perlindungan, mereka bergabung bersama pasukan Kido Butai di Jatingaleh. Dan setelah kaburnya tawanan Jepang pada Minggu 14 Oktober tahun 1945, dan pemuda-pemuda rumah sakit mendapat instruksi untuk mencegah dan memeriksa mobil Jepang yang lewat di depan rumah sakit Purusara. Dan yang mereka lakukan adalah menyita mobil milik Kapetai dan merampas senjata mereka. Dan sore harinya, para pemuda ikut aktif mencari tentara Jepang dan kemudian menjebloskannya ke penjara. Dan kemudian, pasukan Jepang bersenjata lengkap melancarkan serangan mendadak, sekaligus melucuti 8 anggota polisi istimewa yang waktu itu sedang menjaga sumber air minum bagi warga Kota Semarang. Reservis Siranda di Cadi Lama, dan ke-8 anggota polisi istimewa itu disiksa dan dibawa ke markas Kido Butai di Jatingaleh. Dan sore harinya tersiar kabar tentara Jepang menebarkan racun ke dalam reservoir atau sumber air minum bagi warga Kota Semarang. Dan pada saat itu rakyat pun menjadi gelisah. Cadangan air di Candi, Desa Wungkal, waktu itu adalah satu-satunya sumber mata air di Kota Semarang. Dan sebagai kepala rumah sakit Purusara, Dr. Karyadi berniat memastikan kabar tersebut. Dan setelah maghrib, ada telepon dari pimpinan rumah sakit Purusara yang memberitahukan agar Dr. Karyadi atau kepala laboratorium Purusara segera memeriksa resolver Sirandi karena berita Jepang menebarkan racun itu. Sang Dr. Karyadi kemudian dengan cepat memutuskan harus segera pergi ke sana. Dan suasana sangat berbahaya karena tentara Jepang telah melakukan serangan di beberapa tempat termasuk di jalan menuju ke resolver Siranda. Dan istri Dr. Karyadi yang bernama Sunarti mencoba mencegah suaminya pergi mengingat keadaannya yang sangat genting itu. Namun, Dr. Karyadi berpendapat lain. Ia harus menyelidiki kebenaran desas-desus itu karena menyangkut nyawa ribuan warga Semarang. Dan akhirnya, istri Dr. Karyadi tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ternyata, dalam perjalanan menuju resolver Siranda itu, mobil yang ditumpangi Dr. Karyadi dicegat oleh tentara Jepang di Jalan Pandanaran yang bersama tentara pelajar
yang menyopiri mobil yang ditumpanginya. Dan pada saat itu, Dr. Karyadi ditembak secara keji dan ia sempat dibawa ke rumah sakit. Dan ketika Dr. Karyadi tiba di kamar bedah, keadaan Dr. Karyadi sudah sangat gawat. Nyawa dokter muda itu tidak dapat diselamatkan. Dan akhirnya ia gugur dalam usia 40 tahun. Dan pertempuran itu berhenti ketika Gubernur Jawa Tengah Wongsonegoro dan pimpinan TKR berunding dengan komandan tentara Jepang. Dan proses gencatan senjata dipercepat ketika Brigadir Jenderal Bethel dan sekutu ikut berunding pada tanggal 20 Oktober pada tahun 1945. Pasukan sekutu kemudian melucuti senjata dan menawan para tentara Jepang. Dan sebelum tanggal 20 Oktober, ada kejadian gencatan senjata antara kedua belah pihak. Tetapi, kendati demikian, kejadian ini tidak memadamkan situasi, yang dimana kejadian diperparah dengan penggunaan sandera. Dan di Pedurungan, orang-orang Semarang, terutama di Meragen dan Genuk, menjadi satu untuk memindahkan tawanan yang menjadi sandera ketika janji Jepang untuk mundur tidak dipatuhi. Maka 75 sandera itu dibunuh sehingga perang berlanjut. Dan ada beberapa peristiwa lain yang menyebabkan pertempuran ini terus berkecamuk, yaitu datangnya pemuda dari luar kota Semarang yang dimana ia membuat Jepang menjadi marah. Dan itulah sebab dan akibat pertempuran 5 hari yang terjadi di Semarang.